itu belum dibutuhkan ilmu mustalah hadis, belum dibutuhkan. Para sahabat semuanya adalah orang yang adil. Karena itu para sahabat tidak termasuk ke dalam pembicaraan orang yang diteliti kesikohannya, keadilannya tidak. Karena para sahabat semuanya adil. Dan para sahabat tidak termasuk ke dalam pembahasan ilmu jarah dan ta'dil. Tak perlu bicara, tak perlu diteliti lagi kesikohannya, keadilannya, kedomitannya. Seluruh sahabat adil. Akan tetapi setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ketahui di zaman para sahabat sendiri mulailah muncul benih-benih penyimpangan. Bahkan penyimpangan itu sendiri awalnya muncul. Yang pertama muncul di daerah Kufah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam musnadnya yang pernah kita sampaikan berkali. Muncul di daerah Kufah sekelompok pemuda yang melakukan amalan yang tidak pernah dikenal amalan tersebut oleh para sahabat, dan diingkari amalan tersebut oleh para sahabat. Akhirnya amalan itu pun berhasil dipadamkan dan tidak ada lagi. Berarti telah mulai muncul benih penyimpangan. Kemudian muncul kelompok Khawarij. Bahkan mereka membunuh, mengkafirkan sebagian sahabat. Karena itulah di dalam Muqaddimah Sahih Muslim kita akan menemukan asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan bahwa apabila riwayat itu muncul dari ahli sunnah maka kami ambil. Tetapi kalau muncul dari selain ahli sunnah dan ahli bid'ah maka kami tolak. Maka beliau, ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, termasuk orang yang pertama yang menyebut istilah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi dibagi ketika itu kaum muslimin. Kalau di zaman para sahabat belum butuh kepada penyebutan, tidak butuh dibedakan, cukup kaum muslimin saja kan? Di zaman para sahabat, di zaman Nabi SAW belum ada kelompok sesat. Karena itu tidak butuh nama ahlu sunnah, cukup kaum muslimin. Kita tidak paham namanya kaum muslimin, tidak para sahabat. Tetapi ketika muncul kelompok sesat, maka butuh sesuatu yang membedakan. Maka di antara nama yang membedakan apa? Ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Adapun riwayat dari ahlu sunnah maka itu diambil, dan dari ahlu bid'ah itu ditolak. Walaupun sebagian para ulama ahli hadis ada yang mensyaratkan boleh mengambil riwayat dari ahlu bid'ah, tetapi dengan syarat yang ketat sekali. Di antara syaratnya adalah apa yang dia riwayatkan bukan berkaitan dengan penyimpangannya. Kemudian yang kedua, dia bukanlah orang yang mengajak atau menyuruh kepada kebid'ahan. Dan ketiga, kebid'ahannya bukanlah kebid'ahan yang mengantarkan kepada kekafiran, yang tidak menyebabkan kafir. Kemudian bagaimana kita membedakan sunnah yang sesungguhnya, sementara banyak hadis yang sahih, yang palsu, yang dhaif. Maka disinilah perannya para ulama ahli hadis. Mereka dengan ilmu yang mereka miliki, karena tidak sembarang orang yang memiliki ilmu mustalahat hadis ini. Betul-betul dia adalah orang yang dipilih oleh Allah Taala untuk berkhidmat di dalam ilmu hadis, agar dia memisahkan mana yang perkataan Rasulullah dan mana yang perkataan selain Rasulullah, dipisahkan dengan ilmu mustalah hadis. Maka diketahui bahwa ini hadisnya dhaif, ini hadisnya sahih. Ini bukan perkataan Rasulullah, ini perkataan sahabat. Dibedakan dengan ilmu mustalah hadis. Dan di zaman para tabi'in, itu muncul itu banyak sekali para pemalsu hadis. Di antara pemalsu hadis yang terkenal di zaman itu namanya Abdul Karim bin Abi Aujah. Bahkan Abdul Karim bin Abi Aujah ketika dia dieksekusi, dia tanya dulu, udah berapa hadis yang kamu palsukan? Apa jawabannya? Saya telah memalsukan 4.000 hadis. Saya halalkan yang haram dan saya haramkan yang halal. Satu orang. Maka para ulama berusaha keras
Karena sangat naif sekali. Ada orang yang mengatakan, pokoknya hadis, nggak usah diperkara, nggak usah dibedakan, pokoknya kan hadis. Ada yang berpendapat seperti itu. Kenapa Anda katakan hadis itu do'if? Kan hadis juga itu. Nggak usah Anda permasalahkan mau hadis do'if, mau hadis palsu, pokoknya kan hadis. Maka perkataan orang ini, kalau kita membantah secara logika, kita bawakan kepadanya 4 gelas minuman. Yang satu air laut, yang satu air sawah, yang satu air sungai, yang satu air dari sumber mata air yang bersih. Mana yang Bapak pilih? Pasti dia pilih air dari sumber mata air yang bersih. Kenapa tidak kita katakan kepadanya? Kan air juga. Nggak usah lah beda-bedakan. Mau air comberan, mau air sawah, kan air juga. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Itu perkara perut. Perkara perut itu. Lalu bagaimana dengan perkara agama yang berdampak kepada kehidupan akhirat? Kalau yang diikuti tersebut hadis palsu, hadis do'if, siapa yang akan membayar pahalanya? Misalnya seseorang mengamalkan zikir ataupun satu jenis ibadah yang ternyata tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskannya. Lalu di akhirat dia minta pahala. Mana pahala saya ya Allah? Saya telah capek-capek mengamalkan jutaan kali zikir ini. Siapa yang disuruh mengamalkan? Tidak disuruh. Kan tidak disuruh. Siapa yang akan membayar pahalanya? Karena setiap pengamalan dari hadis palsu atau do'if, maka ini bukanlah sunnah yang bisa diharapkan pelakunya mendapatkan pahala. Artinya dia tidak mendapatkan pahala. Yang dia dapatkan artinya capek-capek, susah-susah di dalam beramal. Contohnya, aku mau contohkan orang Kampung Ambo. Sebagian orang-orang tua di Kampung Ambo di Pariaman, mereka sangat doyan sekali mengamalkan zikir dengan lafaz Allah. Lalu mereka membuat ritual-ritual tersendiri, bahkan ribuan kali jumlahnya sehari semalam mereka membaca zikir Allah, 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 ribuan kali. Maka tanya, siapa yang ngasih pahala nanti? Ada tak Nabi SAW mencontohkan, mengajarkan zikir dengan lafaz seperti itu? Tidak ada. Maka jangan menyesal dari kiamat, menyangka dapat pahala, rupanya tidak dapat. Bahkan dosa yang dia dapat. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak kami perintahkan. Berarti perintah dulu tanya. Jangan tanya larangan. Kan ada orang berkilah. Kan tidak ada larangan berzikir Allah. Betul tidak ada. Tetapi perintah ada tidak? Kalau tidak ada perintah berarti terlarang. Laisa 'alaihi amruna, yang tidak ada perintah kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Tertolak itu dua. Pertama tidak dapat pahala, yang kedua dapat dosa. Ini makna raddun. Tidak dapat pahala, tetapi dapat dosa. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa menegaskan bahwa hadis yang dhaif bukanlah sunnah. Hadis yang dhaif bukanlah sunnah. Maka orang yang beramal mengklaim-klaim sebagai orang yang menghidupkan sunnah, mengikuti sunnah, ternyata hadis palsu, ternyata hadis dhaif, yang dia ikuti adalah sunnah syaitan, bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan membangun ajarannya di atas hadis-hadis palsu tersebut. Karena setiap kemungkaran yang ada hari ini, munculnya kelompok-kelompok sesat, ajaran-ajaran sesat, semuanya kalau kita perhatikan merujuk kepada satu sumber, disebabkan munculnya hadis palsu dan hadis-hadis. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Tafsir. Baik, kenapa sering disebut tafsir Ibnu Katsir? Karena Al-Hafiz Ibnu Katsir, sebagaimana di dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir itu sendiri, silakan baca muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan metodologi yang benar di dalam menafsirkan. Pertama, ayat dengan ayat. Seperti yang kita sebutkan tadi, surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ditafsirkan dengan surat Luqman ayat 13 inna syirka
disepakati oleh para ulama. Karena itu dianjurkan kaum muslimin merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir di dalam Al-Qur'an. Iya tak? Kalau beliau menafsirkan ayat, biasanya beliau tafsirkan dengan ayat yang lain. Kalau tidak ada, beliau nukil di situ hadis. Itu betul-betul beliau. Tidak sebagaimana sebagai orang yang jauh dari ilmu-ilmu tentang kaidah menafsirkan ayat. Kalau ketemu ayat Quran dia baca, dia tafsirkan dengan apa? Dengan perasaan atau dengan akalnya sendiri. Misalnya, dia membaca firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Oh, berarti Allah kuat di mana-mana ya. Mungkin di situ ada dua, di situ ada dua. Itu ayatnya. Atau dia membaca ayat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Oh, berarti Allah di sini ya, dekat sini ya. Berarti tafsir apa? Tafsir menurut akal semata atau perasaan semata. Maka orang yang menafsirkan ayat dengan akal semata, perasaan semata, maka dia pasti salah dan pasti tersesat. Sebagaimana riwayat dalam Sahih Bukhari yang kita sebutkan tadi, ketika sahabat menafsirkan ayat dengan perasaan mereka, mereka menyangka zolim di situ adalah zolim yang dalam makna umum, ternyata mereka keliru. Akan tetapi ada Nabi SAW yang meluruskan kekeliruan para sahabat. Adapun hari ini kita menafsirkan ayat, siapa yang meluruskan kita? Rasulullah ada lagi. Karena itu kita merujuk kepada penafsiran para ulama. Wallahu a'lam. Ada berapa banyak tafsir yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya yang langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan itu. Kalau yang Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung yang menafsirkan, ini mungkin tidak terlalu banyak, yang beliau langsung yang menafsirkan. Akan tetapi tafsir yang merujuk kepada sunnah tentu sangat banyak, yang merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Contohnya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan perempuan, maka potong tangan keduanya. Ini butuh tafsir. Makna tangan di situ apa? Maka merujuk kepada sunnah. Maka di dalam sunnah akan ditemukan bahwa makna tangan sebagaimana di dalam hadis tayamum, bahwa kalau tayamum itu apa? Tayamum itu hendaknya seseorang meletakkan tangannya di tanah satu kali, kemudian tepuk dan usapkan ke wajah dan tangan. Lalu tangan yang dimaksud di situ adalah kaf pergelangan. Ini yang tangan. Maka ditafsirkan makna tangan di dalam ayat potong tangan bagi pencuri dengan hadis tayamum. Jadi tangan yang dimaksud adalah kaf. Maka yang dipotong itu ini, bukan ini. Jadi kalau tidak merujuk kepada sunnah, orang akan keliru. Nanti orang mencuri ini, dah tertangkap. Jumlahnya 1/4 dinar memenuhi syarat. Sudah dibawa ke pengadilan. Tukang albuco, tukang potong ada. Tapi apa yang dipotong? Jangan-jangan ini yang dipotong ini. Tapi yang dipotong itu adalah kaf, merujuk kepada sunnah. Adapun kitab-kitab tafsir yang sesuai dengan manhaj dalam sunnah itu sangat banyak. Kalau yang dari kalangan mutaqaddimin seperti tafsir Jami'ul Bayan fi Tafsiril Ayatil Quran, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian Ma'alimut Tanzil karya Imam Al-Baghawi. Kemudian juga tafsir Ibnu Katsir, ada juga tafsir Imam Asy-Syaukani, dan ada juga tafsir yang lebih mudah dipahami, yang mungkin kalau tidak salah terjemahnya telah ada sekarang. Tetapi ini tafsir bil-ra'i sesuai dengan sunnah. Maknanya, meskipun di dalam tafsir itu tidak dicantumkan hadis-hadis, tidak dicantumkan hadis-hadisnya, tetapi disebutkan makna yang benarnya. Itu tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsiril Kalamil Manan, atau tafsir Asy-Sya'bi. Ini tafsir yang
dianjurkan bagi kita yang baru belajar agama untuk mengetahui makna ayat-ayat Al-Quran agar mudah memahaminya, maka jadikanlah untuk yang pertama kita baca tafsir Taisir Karimir Rahman Syekh Asy'ari. Tetapi tafsir Ibnu Katsir ini agak sulit bagi orang-orang awam karena butuh kepada bimbingan. Wallahu a'lam. Dalam hadis ada apa, tidak boleh membangun suatu bangunan di atas kuburan. Kalau memagar kuburan supaya jangan dilalui ternak atau diinjak orang, boleh enggak? Memagar kuburan. Iya. Dipagar. Kuburan atau perkuburan? Iya, satu kuburan aja dipagar. Satu kuburan aja. Walau kita tidak mengetahui dalil yang mengisyaratkan kebolehan perkara tersebut, karena yang asal perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu agar beliau meratakan segala sesuatu yang ditinggikan dari kuburan tersebut. Maka termasuk juga makna istilah pagar tersebut. Tapi kalau maknanya perkuburan, wilayah kuburan, misalnya batas tanah itu dipagar agar terpisah dengan tanah yang lain, maka ini dibolehkan. Tapi maksudnya kalau kuburnya itu yang dipagar, dikasih pagar, maka yang zahir nampak ini terlarang. Dan termasuk yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar seluruh kuburan itu yang tinggi diratakan, tidak boleh tinggi. Cukup yang ada ditinggikan itu adalah tanah yang kita gali itu lagi yang ditinggikan. Paling-paling tingginya hanya jengkal. Kalau tanah bekas penguburan tersebut kita kembalikan lagi, kita timbulkan lagi, maka tingginya paling-paling hanya jengkal. Dan cukup diberi batu di sekelilingnya agar tanah itu tidak turun, tapi tidak di tembok atau di pagar seperti itu. Kalau pagar itu dicabut, ini tantangannya keluarga, Ustaz. Bagaimana? Sementara yang pagar itu saya sendiri. Dan mungkin untuk yang pertama ada mungkin perkara yang lebih didahulukan dari mencabut pagar tersebut. Apa? Berikan kepada mereka ilmu. Karena Nabi SAW pernah berencana untuk mengubah bangunan Ka'bah sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim AS. Namun ketika itu beliau mundurkan disebabkan para sahabat ketika itu baru saja masuk ke dalam Islam, sehingga dikhawatirkan menimbulkan dampak. Ini mereka akan menolak dakwah Nabi SAW karena Ka'bah adalah sesuatu yang sakral bagi mereka, sesuatu yang sakral. Maka Nabi SAW mundur untuk melakukan itu. Jadi ini termasuk di antara kaidah dakwah, yakni menunda untuk mengingkari suatu kemungkaran disebabkan adanya maslahat yang lebih besar atau menghindari mafsadah yang lebih besar. Ini kaidah di dalam dakwah, menunda mengingkari sebuah kemungkaran dengan tujuan untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar atau menghindari mudarat yang lebih besar. Apa mudarat yang besar ketika itu? Kalau berbalik arah para sahabat ini, tentu mudaratnya lebih besar. Maka Nabi SAW menunda hal tersebut. Allah. Tetapi ingat, mudarat dan maslahat itu ditimbang dengan kaidah syar'i, bukan dengan kira-kira. Karena boleh jadi seseorang beralasan kawan adikmu pakai jimat suku mendatangi pun adalah tak dilarang, bukan biasa. Daripada itu tiga orang kawan itu, jadi menghindari mudarat. Bukan ini maksudnya. Ini
secara syar'i. Tetapi mudarat dan maslahat dia mesti diukur dengan ukuran syar'i. Kalau dibenarkan dengan ukuran syar'i, dia dijadikan sebagai timbangan, baru kita jadikan sebagai pertimbangan. Tapi kalau tidak, maka tidak kita jadikan sebagai pertimbangan. Jadi dikembalikan kepada konsep syar'i. Wallahu a'lam. Baik, dari dalam 9. Semoga bisa ada. Silakan. Itu yang ingin saya tanyakan begini Pak ya. Dalam ada pernah saya baca, tapi saya tak tahu artinya. Yang dibaca waktu sholat duha Pak. Iya. Ada katanya surat Al-An'am itu yang artinya gini. Kalau kita baca 8 kali itu kita akan menghindari dari fitnah dunia. Iya. Ada kayak itu. Yaitu Surat apa? satu dari itulah Al-An'am 103. Iya. Apakah itu memang sunnah Rasul? Iya. Pertama, ini kita pisahkan dulu. Iya. Ini kita pisahkan pembahasannya. Sholat sunat duha itu bagian dari syariat Islam. Bahkan Nabi SAW menyebut sholat duha ini sebagai sholat awabin, sholat yang orang-orang yang kembali kepada Allah. Dan sangat ditekankan sekali seseorang muslim yang mempunyai kelapangan waktu yang tidak mengganggu kewajibannya untuk melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat. Karena setiap anggota tubuh kita ini itu berjumlah 360 persendian sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya mempunyai hak setiap harinya untuk mengeluarkan sedekah. Maka bisa terpenuhi seluruhnya dengan apa? 2 rakaat sholat duha. Itu kawan besar. Adapun sisipan tadi, siapa yang membaca la tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir sebanyak berapa kali itu? 8 kali khasiatnya begini. Iya. Maka ingat bahwa khasiat sebuah amalan, apakah itu ayat Quran, apakah itu zikir, tidak boleh ditetapkan kecuali berdasarkan dalil. Tidak boleh bikin khasiat-khasiat sendiri. Siapa yang menetapkan khasiat seperti itu? Karena masyarakat awam mudah sekali dibodohi. Apa misalnya? Dipilih melalui CPS. Baca ini asma Allah, ya Rahman sekian 10 kali, atau ya Rahim sekian 10 kali. Kirimkan ke 20 SMS, macam-macam. Kirimkan lagi. Siapa yang tidak mengirimkan, kualat misalnya. Jadi prinsipnya khasiat zikir ataupun amalan ataupun bacaan Al-Quran tidak diketahui kecuali dengan dalil. Yang dimaksud dalil itu apa? Al-Quran atau Sunnah. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, beliau telah tiada, berarti wahyu telah terputus. Kepada siapa Allah memberitahukan itu khasiatnya? Siapa yang ngasih tahu? Jadi termasuk kitab yang perlu ibu waspadai dan kita sarankan jangan dibaca. Tetapi kitab ini beredar di kalangan orang-orang tua kita terdahulu. Kitab Majmu' Syarif. Yang Arab lain ada doa Akasyaf, ada doa Kanzul Ash, ada ayat 15, ada ayat 5, ada ayat 7, macam-macam khasiat-khasiatnya. Kalau ini Ramadan termasuk bermanfaat, atau misalnya wajahana mimbai yadim sedang tadi. Maka khasiat ini dari mana? Siapa yang ngasih tahu khasiat? Maka tidak boleh kita amalkan. Penetapan khasiat, penetapan jumlah bilangan. Misalnya baca 8 kali, siapa yang menetapkan 8? Baca 7 kali, siapa yang menetapkan 7? Mana dalilnya? Bilangan di dalam sebuah ibadah itu mesti ditetapkan dengan dalil, tidak boleh dibuat-buat. Apa contohnya? Sholat bilangan berapa?
tetapi menyisip di dalamnya sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berobat ketepatan gara-gara bila sedikit rusak susu. Sebenarnya kita capek-capek beramal gara-gara ada seketik rusak yang lain. Baik, Bapak Ibu dan Rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu sekalian bisa mengambil beberapa faedah dan pembahasan kita pada malam hari ini dan pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Dan yang penting sekali, semoga Bapak